Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Gani Nova Zulhak dengan NIM 121. Di sini saya akan membahas tentang pengumpulan data dan metode penelitian. Pengumpulan data dan metode penelitian adalah dua aspek penting dalam proses penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data bisa dibedakan menjadi dua kategori utama. Satu, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan focus group discussion atau FGD. Wawancara yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan langsung kepada responden. Sedangkan observasi mengamati perilaku atau fenomen di lingkungan alami. Sedangkan FGD diskusi kelompok untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ada beberapa, yaitu pertama survei, yang kedua eksperimen, dan yang ketiga analis data sekunder. Survei yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar. Sedangkan eksperimen yaitu menguji hipotesis dengan manipulasi variabel dalam kondisi terkendali. Sedangkan analis data sekunder yaitu menggunakan data yang sudah ada dalam sumber lain seperti laporan atau statistik. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk melakukan penelitian. Metode ini biasanya dibedakan berdasarkan tujuan, pendekatan, dan sifat data yang digunakan. Ada beberapa, yaitu satu, berdasarkan tujuan, yang kedua pendekatan penelitian, dan yang ketiga sifat data. Yang pertama berdasarkan tujuan. Ada beberapa, yaitu deskriptif, kausal, dan eksploitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Sedangkan kausal mencari hubungan sebab akibat antara variabel. Dan eksploitatif mencari ide atau hipotesis baru. Yang kedua, pendekatan penelitian. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif yaitu fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Sedangkan kuantitatif yaitu fokus pada pengukuran dan analisis numerik. Dan yang terakhir nomor 3, sifat data. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang bisa dianalisis ulang untuk penelitian baru. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, desain penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan topik atau masalah yang ingin diteliti. Nomor 2, studi pustaka, yaitu mengaji literatur yang ada untuk memahami konteks penelitian sebelumnya. Yang ketiga, desain penelitian, menentukan metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Yang keempat, pengumpulan data, mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Nomor 5, analis data, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, nomor 6, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analis dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Dengan memahami pengumpulan data dan metode penelitian, peneliti dapat merancang penelitian yang lebih sistematis dan efektif. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Baik, untuk materi yang kedua, saya akan membahas tentang menentukan topik dan rumusan masalah. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik ada beberapa, yaitu pertama minat pribadi, yang kedua relevansi, dan ketiga sumber informasi, dan terakhir ruang lingkup. Yang pertama, minat pribadi. Pilih topik yang Anda minati dan kuasai. Ketertarikan akan memotivasi Anda selama proses penelitian. Yang kedua, relevansi.
yaitu pertimbangan relevansi topik tersebut dengan bidang studi atau isu terkini. Topik yang relevan akan lebih berharga dan menarik bagi pembaca. Yang ketiga, sumber informasi. Pastikan ada cukup sumber informasi atau literatur yang tersedia untuk mendukung penelitian Anda. Dan terakhir, ruang lingkup, yaitu tentukan apakah topik tersebut cukup spesifik untuk diteliti, namun tetap memiliki ruang lingkup yang cukup luas untuk mendapatkan data yang bermakna. Contoh topik. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Yang kedua, strategi pembelajaran daring di era pandemi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ada beberapa. Contohnya deskripsi masalah, yang kedua pertanyaan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian. Contoh rumusan masalah. Misalkan Anda memilih topik pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Berikut contoh rumusan masalahnya. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial remaja? Yang kedua, apakah ada hubungan antara waktu yang dihabiskan di media sosial dengan tingkat kesehatan mental remaja? Yang kedua, tujuan penelitian. Yaitu ada contoh yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Yang kedua, untuk mengeksplorasi hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan 2 materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.